jam 1 sampai setengah 7 ini nanti. Siapa ini ya? Bentar. Ada kelas matrikulasi. Kalau sampai setengah 7 kan nggak tutup berarti ya, 1,5 jam. Oke. Kalau gitu nanti saya perpanjang sampai jam 9 malam deh. Di ULS-nya ya. Cuma kalau yang kelas aljabar linear ini merupakan kelas terakhir, saya harapkan setelah kita selesai kuliah, Anda langsung coba kerjakan. Ya, biar enggak ditunda-tunda gitu. Nanti kalau ditunda malah lupa. Saya sebentar, ini yang kuliah sampai jam 6:30 siapakah? Bisakah ngomong sebentar? Ya Bu, saya Bu. Selma? Iya Bu. Selma kuliah apa Selma? Nanti jam 1 ada matrikulasi menggambar, terus nanti yang jam 15.45 sampai setengah 7 itu agama. Oh, ya wes. Kalau gitu setelah itu aja ya Selma ya. Berarti nanti untuk yang di mana ini namanya di ULS saya perpanjang sampai jam 9 malam ya. Ya, karena kondisinya ini tadi. Ya, saya usahakan kalau ini selesai jam 11:15 menurut saya cukup sih. Memang memakan 15 menit waktu Anda istirahat gitu. Nanti dari yang setelah ini ke kuliah berikutnya itu Anda cuma punya waktu 15 menit saja. Semoga cukup ya. Kalau di rumah kan misalkan dipakai untuk makan siang, dipakai untuk ibadah mungkin rada lebih cepat lah dibandingkan kalau kita ketemu yang offline gitu kan, beli makannya masih antri, nanti ibadahnya mungkin kalau yang ada ibadah siang gitu itu juga nanti masih antri, tapi kalau di rumah menurut saya relatif lebih cepat. Ada lagi mungkin selain Salma? Satu aja ya, wis nggak apa-apa. Oke, sebelum mulai, apakah ada pertanyaan tentang matrik dan sistem persamaan linear yang minggu lalu sudah kita pelajari bersama? Permisi Bu, boleh minta tolong untuk di review yang eliminasi Gaussian ya Bu ya, masih agak bingung soalnya. Kenapa nak? Yang mananya yang bingung? Untuk kayak nentuin gitu Bu, perlu pakai UPE apa, terus pas terakhirnya juga. Ya, sebentar ya, tak carikan. Saya tak buka handout dulu. Oke, eliminasi Gaussian itu adalah sebuah eliminasi di mana saya start dulu ya. Bu, tepatnya Gauss-Jordan-nya Bu. Oh ya. Iya. Ini Gaussian dan Gauss-Jordan itu sebenarnya hampir sama sih. Jadi kalau Gaussian itu mengubah SPL-nya itu menjadi MEB, kalau Gauss-Jordan itu menjadi MEBT. Bedanya hanya di situ aja. Yang lainnya sama persis. Saya tunggu, sabar ya. Jadi UPE-nya ada 3 ya, aturan UPE.
Saya izin stop video biar agak cepat. Nah, ini kita langsung ya yang Gauss-Jordan. Jadi kalau yang Gauss-Jordan, bedanya Gaussian dengan Gauss-Jordan, itu kalau Gauss-Jordan dari matrik A dan matrik B, jadi augmented matrix ini Anda transformasi sehingga menjadi MEBT. Tapi kalau eliminasi Gaussian, itu dari augmented matrix ini Anda ubah menjadi MEB. Bedanya cuma itu saja. Nanti solusinya kita tinggal lihat aja dari hasil terakhir yang ada, matrik yang ada. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ini materi yang minggu lalu ya. Kita mau menyelesaikan ini dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, kalau dengan menggunakan metode Gauss-Jordan, maka langkah awal yang harus Anda lakukan di sini adalah membentuk augmented matrix. Ya, membentuk augmented matrix. Augmented matrix itu apa? Matrik A, matrik koefisien dari SPL ini ditambahkan dengan pada kolom terakhir adalah elemen di ruas kanan. Nah, ini kalau dituliskan. Ini adalah koefisien dari SPL yang ada. Ini adalah elemen ruas kanan. Kemudian dari sini kita ubah augmented matrix ini menjadi matrik eselon baris tereduksi. Nah, biasanya kalau menjadi MEBT, yang perlu jadi perhatian kita itu adalah menentukan satu utama. Satu utama itu di baris 1, kalau matriknya kayak gini, di mana kolom 1 itu ada angka yang tidak 0 atau semuanya tidak 0, pasti nanti baris 1 kolom 1 itu akan memuat satu utama. Nah, di sini kebetulan dia sudah 1 gitu ya. Kalau sudah 1 ya berarti ini yang kita anggap sebagai satu utama. Kalau MEBT, angka 1 ini harus menjadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Maka dari situ baris 2 dan baris 3 kolom 1 kita nolkan. Dengan apa? Dengan menggunakan OBE. OBE yang mana? Kalau mau menolkan, Anda bisa untuk yang baris 2, itu dengan cara baris 2 ini saya kurangi dengan 2 baris 1. Lihatnya kan bagian ini. Supaya ini 0 kan berarti ini 2 harus saya kurangi dengan 2. Yang kita pakai acuan itu adalah baris yang memuat satu utama. Dalam hal ini baris 1. Terus yang di baris 3 saya kurangi dengan 3 baris 1. Setelah ini Anda hitung berdasarkan rumus yang ada di baris 2, elemen-elemen di baris 2 ini kita ubah dengan menggunakan rumusan ini. Elemen-elemen di baris 3 Anda ubah dengan menggunakan rumusan ini. Nah, akhirnya kita dapatkan hasilnya seperti ini. Hasil yang ada, ini berarti kan satu utama baris 1 sudah beres ya. Sudah ketemu, dia satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Kita masuk ke baris 2. Kita lihat dulu. Oh, baris 2 dan baris 3 ini di kolom 2 sama-sama ada nilainya. Maka salah satu ini kita harus jadikan sebagai satu utama. Dengan cara apa? Pakai OBE, terserah OBE-nya bagaimana. Anda boleh membuat yang ini jadi satu utama itu dengan cara saya kalikan dengan min 1/3, atau supaya tidak jadi bentuk pecahan ya, bisa jadi ini saya buat jadi 1 dengan cara saya kurangi dengan 2 kali baris 3. Jangan pakai baris 1, karena apa? Kalau di baris 1 nanti angka di baris 2 kolom 1 yang awalnya sudah 0, ini akan kembali menjadi ada bilangannya lagi. Jadi kalau mau pakai OBE yang terhadap baris yang lain, ya berarti Anda gunakan OBE terhadap baris 3. Jadi ini yang kita buat satu utama. Di sini, diambil yang ini, yang dipilih. Baris 2 dikurangi dengan 2 baris 3. Saya hitung. Ketemu. Ini sudah satu utama.
satu utama ini harus menjadi satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya. Maka baris 1 kolom 2 dan baris 3 kolom 2 harus kita buat jadi 0. Mengenolkannya bagaimana? Pakai UBE. Berarti sebagai acuannya adalah baris 2. Jadi yang ditulis pertama ini yang berubah ya, ini sebagai acuannya. Jadi akan kita dapatkan baris 1 saya kurangi dengan baris 2, yang baris 3 supaya 0 itu ditambahkan dengan 2 baris 2. Kita hitung. Ini tadi dihitung, ketemunya seperti itu. Ini sudah aman, kita masuk ke baris ketiga. Baris 3 ini 0, 0 ada sebuah bilangan. Nah, bilangannya berhubung belum 1, maka Anda harus buat menjadi 1. Pakai UBE dengan mengalihkan sebuah bilangan yang tidak sama dengan 0. Oh, ini baris 3 ya harusnya, bukan baris 2 ya. Baris 3 ini. Baris 3, saya hitungkan aja supaya tidak salah lihat nanti. Nah. Ini baris 3, bukan baris 2. Nah, ini nanti kalau sudah Anda kalikan di baris 3, jadi baris 3 dikalikan min 1/7, maka akan kita dapatkan hasilnya adalah seperti ini. Ya. Ini ketemunya, ini sudah satu utama, karena maunya MEBT, berarti satu utama ini harus menjadi satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya. Berarti baris 1 kolom 3 dan baris 2 kolom 3 harus kita nolkan. Pakai OBE. Nah, setelah dapat ini, ya baris 1 ini yang berubah. Baris 1 berubah, baris 2 berubah, ini adalah pengubahnya. Oh, ini kembali ya, ini salah, ini harusnya baris 3 juga ini. Ya, ini baris 3 ya. Maka akan kita dapatkan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini sudah MEBT. Kalau sudah MEBT, hasil yang kita dapat ini, Anda tinggal melihat dari baris 1, ini tadi ya, baris 1 ketemu X-nya sama dengan 1, baris 2 Y-nya sama dengan min 1, dan Z-nya sama dengan 1. Itu adalah solusi dari SPL. Kurang lebih seperti itu untuk menentukan solusi dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Mungkin ada pertanyaan lagi sampai di sini. Nah, ini salah satu trik ya. Karena kita ini kan Anda soalnya kalau bentuknya multiple choice, maka Anda sebenarnya bisa menentukan solusi itu dengan cara memasukkan pilihan jawaban itu ke persamaan. Jadi kayak gini ya, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya Y-nya min 1, Z-nya 1. Kalau saya masukkan ke persamaan, ke dalam ini, dia harus memenuhi. Jadi tadi kan ini 1, min 1, ini 1. Nah ini kan 1 ditambah min 1, ditambah 1, hasilnya 1, betul. Yang ini 2 kali 1 berarti 2, dikurangi dengan min 1, jadi 3, dikurangi 3 kali 1, 0. 3 dikalikan 1, 3, ditambah min 1 jadi 2, ditambah 2 kali 1, ditambah 2, berarti 2 tambah 2, 4. Oh ya, berarti X sama dengan 1, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 1, itu adalah solusi dari SPL ini. Itu kalau bentuk soalnya multiple choice. Ya. Jadi kalau multiple choice itu enaknya kita tinggal masukkan aja sebenarnya ke dalam sistem persamaan tersebut. Memenuhi apa enggak. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Mau tanya. Ini tadi yang metode Gauss-Jordan itu untuk MEB berarti ya? Kalau MEBT, kalau Gauss-Jordan.
Gauss-Jordan itu MEBT, kalau yang Gaussian itu MEB. Betul. Jadi nanti kalau Gaussian itu proses yang di sini ini harus nol ya. Terus yang ini nih, yang satu ini enggak perlu dinulkan, enggak apa-apa. Tapi yang di bawah ini yang harus dinulkan. Itu kalau Gaussian, jadi MEB. Terus nanti yang langkah berikutnya itu yang ini satu, ini jadi satu-satu sudah berhenti. Ini tadi angka berapa? 1 ya. Nah, jadi bentuk sampai sini aja itu sudah MEB, jadi sudah Gauss. Bisa diselesaikan dengan Gaussian. Mana tadi kalau yang Gaussian, yang MEB itu? Yang MEB tadi gimana? Kenapa? Yang tadi MEB itu gimana Bu maksudnya? Yang MEB itu berarti kan yang ini Anda nggak perlu repot-repot mengenulkan. Jadi kayak gini loh, yang di sini. Ini kan sudah satu utama. Kalau Gauss-Jordan MEBT kan berarti satu utama ini harus satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya. Tapi kalau MEB di bawah satu utama itu harus nol. Kalau di atasnya nggak dilihat. Jadi ini satu itu boleh nggak dinolkan, tapi yang min 2 harus dinolkan. Kalau min 2 dinolkan, misalkan ini tetap 1 ya, maka untuk yang berikutnya dapat ini kan 1 tadi. Dapat kan gini hasilnya. Nah, min 7-nya ini harus dibuat 1, ini ketemunya. Sudah berhenti sampai sini. Ini tadi 1 ya, nggak dinolkan soalnya. Ini sudah MEB ini. Nah, kalau solusinya seperti ini, bagaimana untuk mendapatkan penyelesaiannya? Penyelesaiannya itu dicari dengan cara substitusi balik. Jadi, tadi yang ini, ini tadi 1 ya. Ini misalkan yang MEB tadi loh. Ini MEB. Nah, ini sudah selesai. Kalau dengan Gaussian, cara cari solusinya bagaimana? Dilihat substitusi balik. Paling belakang dulu yang dilihat. Jadi paling belakang dulu, kalau yang ini saya punya berarti Z sama dengan 1. Dari yang baris 3. Ya kan? X-nya kan 0, Y-nya 0, Z-nya yang sama dengan 1. Terus dari yang baris 2, saya dapatkan bahwa Y min 3Z itu sama dengan min 4. Warnanya saya ganti dulu. Jadi Z-nya saya substitusikan. Y min 3 kali 1, 3 itu sama dengan min 4. Berarti saya punya Y itu sama dengan min 1. Terus dari yang persamaan 1, saya bisa dapatkan bahwa X plus Y plus 4Z itu sama dengan 5. Nah, Z-nya akan ketemu 1, Y-nya ketemu min 1. Jadi saya punya X dikurangi 1 plus 4 kali 1 itu sama dengan 5. Jadi X sama dengan ini sini 3. Kok ketemunya 2? Salah ya. Saya ada yang salah kan? Y-nya min 1. Harusnya 1 ya. Ini ke sini. Bentar. Oh, ini tadi kan karena di 0 kan ya. Harusnya bukan 5 ini tadi, bukan 4 dan 5. Bentar. Karena tadi di 0, kok saya hilang. Harusnya berarti bentuk akhirnya ini kan, 1-1 semua. Jadi kalau ini nggak saya nolkan, ini jadinya 1-1-1-1. Ya, yang di sini dia mengalami perubahannya. Ini kalau nggak dinolkan tadi kan ketemunya ini tadi 1, ini juga 1, ini juga 1 kan gini. Jadi dari sini ketemu Z-nya sama dengan 1, terus Y min 3Z sama dengan min 4, Y min 3 sama dengan min 4, Y-nya ketemunya adalah min 1. Terus dari yang ini saya punya X plus Y plus sama dengan 1. X min 1 plus 1 sama dengan 1. Ini 0, berarti X-nya ketemu 1. Ini yang disebut dengan
Gaussian. Jadi dia cukup dari MEB aja, nggak sampai MEBT. Ya, tapi kalau saya terserah Anda sih ini. Selama tidak ditentukan Anda harus pakai metode apa gitu, terserah Anda. Mau sampai ini aja boleh, mau sampai MEBT. Kalau MEBT enak gitu loh. Sudah dari sini sudah langsung kelihatan, oh solusinya ini, solusinya seperti ini. Begitu. Bagaimana? Iya, makasih. Oke. Bu, berarti dari MEBT itu langsung X sama dengan 1, Y sama dengan -1, terus Z sama dengan 1 ya? Ya, karena kebetulan di sini dia ada satu utama semua. Ini atas-atasnya kan ini 0 semua kan? Iya. Kan bacanya soalnya per baris. Ya, ini kebetulan ketemunya solusi tunggal. Yang per baris ketemu 1. Cuma ini punya X, punya Y, punya Z. Jadi langsung ketemu, kalau pakai MEBT langsung kelihatan. Cuma harus hati-hati memang ya, kalau OBE gini, ini Anda salah plus sama min saja di atas gitu apalagi ya sudah ke bawahnya pasti salah semua. Jadi ngitungnya harus benar-benar hati-hati. Makanya kalau ini triknya kalau multiple choice gitu, lebih baik bisa salah satu caranya ya, bisa juga dengan cara yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi solusi yang diberikan coba masukkan aja ke SPL-nya, memenuhi apa enggak. Kalau enggak memenuhi ya berarti itu bukan solusi. Enggak memenuhi 1 saja ya, misalkan dari 3 ada 3, 2 memenuhi, 1 enggak memenuhi, tetap tidak bisa disebut sebagai solusi. Karena solusi itu harus memenuhi semua persamaan linear yang tersedia. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan tentang OBE, tentang sistem persamaan linear, tentang Gauss-Jordan? Karena nanti materi yang hari ini akan kita pelajari bersama, ya larinya itu juga gitu loh. Ya OBE, ya Gauss-Jordan. Jadi balik lagi seperti yang materi pertemuan minggu lalu. Baik, kalau belum ada, saya lanjut ya kalau gitu ya. Kita masuk pada materi hari ini. Saya tunggu. Sepertinya saya nggak bisa selesai 11.15. Jadi nanti dikerjakan setelah kelas aja ya, enggak apa-apa ya. Kok ada satu yang meninggalkan tempat atau ketendang bagaimana? Ya, hari ini kita lanjutkan materi kita tentang sistem persamaan linear. Yang akan kita pelajari itu adalah sistem persamaan linear homogen. Ya, homogen bedanya dengan yang lalu. Kalau di sistem persamaan linear homogen itu berarti kita akan punya ruas kanannya itu nilainya adalah 0 semua. Jadi semuanya bernilai 0 untuk elemen ruas kanan. Itu kita sebut sebagai SPL homogen. Kalau ada satu saja yang tidak 0, berarti kita sebutnya hanya SPL. Ya, bedanya gitu, SPL dan SPL homogen. Bentuk dari ruas kanannya berbeda. Yang kalau homogen 0 semua, kalau SPL biasa itu tidak semuanya 0. Terus yang membedakan adalah selain itu tadi penyelesaiannya. Kalau kemarin saat kita bicara SPL, solusinya itu akan ada 3 kemungkinan, yaitu tidak punya solusi tunggal, atau punya solusi banyak. Pada SPL homogen ini, SPL itu pasti punya solusi. Ya, jadi pasti dia punya solusi. Kita nyebutnya solusinya ini adalah solusi trivial dan non-trivial. Apa bedanya?
kalau solusi trivial itu hanya 0 saja yang menjadi penyelesaian. Jadi nanti kita dapatkan bahwa X1 itu sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, sampai dengan Xn itu juga sama dengan 0. Nah, itu yang disebut sebagai solusi trivial. Jadi hanya 0 saja yang menjadi penyelesaian. Nah, sedangkan kalau ada selain 0 yang menjadi solusi, maka kita sebutnya sebagai penyelesaian non-trivial. Jadi ya bedanya ya. Gimana? Ada pertanyaan? Jadi pasti punya solusi kalau kita bicara tentang SPL homogen. Nggak mungkin dia nggak punya solusi. Jadi solusinya itu trivial kalau hanya 0 saja yang jadi solusi, non-trivial kalau ada selain 0 itu yang jadi solusi. Kalau bisa gitu sih, ya kalau kita lihat balik ya, ini kalau X1, X2, X3 sampai Xn itu 0 semua kan ya pasti memenuhi kan ya. Ruas kiri 0, ruas kanannya 0. Nah, kalau hanya itu saja yang jadi menjadi penyelesaiannya, ya berarti kita nyebutnya sebagai solusi trivial. Tapi kalau nanti ada nilai X lain yang yang menjadi solusinya, maka kita sebut sebagai solusi yang non trivial. Cara menyelesaikannya sama sebenarnya ya, sama seperti pada SPL biasa. Jadi kalau Anda menyelesaikannya, saya sih sarankan kalau SPL homogen ini pakailah dengan metode Gauss-Jordan. Karena nanti kalau Gauss-Jordan itu bisa langsung kelihatan gitu, 0 semua atau ada solusi yang lain. Sebagai contoh ini, saya punya 2 persamaan dengan 4 variabel. Kita diinginkan menentukan solusi dari SPL homogen ini. Langkah pertama seperti yang tadi ya, Anda buat dalam bentuk augmented matrix dulu. Jadi kita buat augmented matrix, itu SPL-nya, ini bentuk augmented matrix. Kemudian kita buat matriks ini menjadi bentuk matriks eselon baris tereduksi. Ya, jadi MEBT. Nah, kalau MEBT berarti karena kolom 1 ini ada nilainya, baris 1 kolom 1 itu harus menjadi 1 utama. Ya, 1 utama berarti ini supaya jadi 1. Nah, kita bisa lakukan dengan cara baris 1 itu saya kalikan dengan sepertiga. Setiap elemen di baris 1 kita kalikan dengan sepertiga. Maka ini yang akan Anda dapatkan. 1, sepertiga, 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 0. Baris kedua tidak berubah. Langkah selanjutnya, 1 utama di sini harus menjadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Berarti baris 2 kolom 1 saya nolkan. Dengan cara apa? Baris 2 saya kurangi dengan 5 baris 1. Jadi ini akan kita ubah. Ini adalah baris yang sebagai pedoman untuk menolkannya. Ya, ditulis yang berubah itu ditulis di depan. Baris 2 min 5 baris 1. Kita hitung. Setiap elemen di baris 2 kita hitung dengan rumusan itu. Saya dapat seperti ini. Selanjutnya di baris 2 ini saya punya ini adalah 0. Nah, ini ada angka. Angkanya ini harus sama dengan 1. Supaya dia sama dengan 1, maka saya kalikan dengan negatif 3/8. Saya hitung. Setiap elemen di baris kedua, saya kalikan dengan min 3/8. Ini hasilnya. Setelah dapat, 1 utama harus menjadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Berarti baris 1, kolom 2, kita nolkan. Dengan menggunakan OBE, B1 min sepertiga baris 2, dan kita dapatkan hasilnya adalah seperti ini.
Sudah kita sudah dapatkan bentuk MEBT-nya. Ini MEBT-nya ya. Sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan. Bu, bisa ke slide yang sebelumnya? Oke. Bisa tolong ke slide yang sebelumnya? Oh, ya. Oke, terima kasih, Bu. Kenapa? Ada yang ditanyain? Tadi Saya ada salah hitung kah? Kalau ada salah hitung tolong disampaikan ya. yang 10400 itu? Sebentar, yang mana? Matrik yang keberapa? Oh enggak, benar-benar, Bu. Benar, Bu. Tadi saya salah lihat. Oh, oke. Maksud, Bu. Sudah untuk bentukan MEBT, mungkin ada pertanyaan dulu. Ini sudah MEBT ya, yang ini ya. Loh, yang kolom 3 dan kolom 4 bagaimana, Bu? Ya, kita enggak usah lihat. Karena apa? Yang kita lihat itu kolom yang memuat satu utama. Dalam hal ini ada di kolom 1 dan di kolom 2. Ya, cukup yang Anda lihat di situ aja. Yang lainnya karena enggak ada satu utama, kita enggak usah melihat lagi. Nah, setelah kita dapatkan bentuk MEBT-nya, solusi itu kita lihat kembali. Sebentar, saya lupa ininya tadi apa variabelnya. Oh, X1, X2, X3, X4. Oke. Jadi kita lihat kembali bahwa kolom 1 ini tadi kan punyanya variabel X1. Ya, ini tadi kan punyanya X1 gini ya. Ini punyanya X2. Yang ini punyanya X3, yang ini punyanya X4, ini elemen ruas kanan. Jadi kalau saya buka, nah, kayaknya diginikan. Jadi dari sini Anda lihat kembali di baris 1. Di baris 1 itu berarti saya bisa tulis persamaannya menjadi X1 ditambah 1/4 X3 itu sama dengan 0. Jadi kita bisa tuliskan menjadi bentuk itu. Ya, X1 ditambah 1/4 X3 ini sama dengan 0. Di baris 2 saya bisa tulis menjadi X2 plus 1/4 X3 ditambah X4 sama dengan 0. Nah, karena ada 4 variabel tapi kita cuma dapat 2 persamaan, maka Anda harus buat menjadi dari persamaan 1 ini ada variabel bebas dan variabel terikatnya. Jadi dari sini saya dapatkan bahwa X1 sama dengan min 1/4 X3. Dari baris 2 saya akan peroleh bahwa X2 itu sama dengan min 1/4 X3 dikurangi dengan X4. Nah, ini sudah menjadi bentukan solusinya. Di mana untuk memperoleh solusi kita harus memisalkan. Jadi misalkan X3 itu saya nyatakan sebagai S, di mana S itu elemen bilangan real, dan X4 itu adalah sembarang bilangan real, sebut aja T, dengan T-nya adalah elemen bilangan real, maka akan Anda dapatkan solusi non-trivial dengan bentukan solusinya adalah seperti ini. Jadi kita peroleh ini solusi non-trivial. Kok bisa, Bu? Ya kalau Anda ambil S-nya 0, T-nya 0, ini ya, X3-nya 0, X4 juga 0, maka X1 dan X2 0 semua. Tapi selain nilai 0, 0, 0, 0 ini tadi, ada nilai lain yang menjadi solusi. Bisa saja kalau saya ambil X3-nya ini misalkan 4, gitu ya. Terus X4-nya ini misalkan 5, maka akan saya peroleh X1 itu adalah min 1, X2 ini akan menjadi berapa ini? Min 1 dikurangi dengan 5, jadi min 6. Selain itu ada lagi tergantung dari nilai S dan T yang Anda ambil. Itu akan menjadi solusi dari SPL homogin tersebut. Nah, karena solusinya itu tidak hanya 0 saja, tidak hanya X1 sama dengan 0, X2, X3, dan X4 0, tapi ada nilai-nilai yang lain, maka solusi seperti ini kita sebut sebagai solusi non-trivial. Itu yang dikatakan dengan non-trivial. Ada pertanyaan dulu sampai di sini?
Bu, masih agak nggak terlalu paham. Apanya nak? Yang mana? Solusi non-trivial X1 sama dengan 1/4 S. Ini, dari yang ini. Dari yang di sini ini sudah paham? X1 sama dengan min 1/4 X3? Sampai sini dulu. Bagaimana? Paham, Bu? Yang sini sudah paham? Sudah? Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah paham yang di sini, X1 dan X2-nya sama dengan ini, karena, bentar ya, mohon maaf. Karena dalam hal ini saya nuliskannya X1 itu nilai yang tergantung dengan X3. X2 itu nilai yang tergantung dari nilai X3 dan X4. Artinya X3 dan X4 ini berapa? Nah, kalau kondisinya seperti ini, X1 dan X2 itu saya sebut sebagai variabel terikat. Nilainya terikat dari nilai X yang lain. Sedangkan X3 dan X4 itu adalah sembarang bilangan. Kita nyebutnya sebagai variabel bebas. Nah, karena ini variabel bebas, maka saya bebas menuliskannya berapapun itu. Dalam hal ini saya notasikan, jadi ini hanya dinotasikan dengan S. Tapi ada catatannya S-nya adalah bilangan real. Harus S, Bu? Enggak, Anda boleh nulisnya ini pakai A, boleh pakai U juga enggak apa-apa. Pokoknya ini cuma penotasian sebuah bilangan real. Jadi bisa dimasukkan berapapun, iya bisa, karena dia variabel bebas. Nah, karena ada dua variabel bebas, ada X3, ada X4. X4-nya ini juga bebas. Saya boleh nggak nuliskan ini sebagai S? Jangan. Kalau sebagai S, artinya X3 dan X4 itu harus sama bilangannya. Padahal kan tidak ada ketentuan dia adalah bilangan yang sama. Boleh berbeda. Makanya saya notasikan dengan bilangan yang berbeda dengan X3. Ini boleh Anda pakai A dan B, mau A dan S, A dan T boleh. Pokoknya berbeda gitu. Dengan catatan di sini saya pakainya T, T-nya juga bilangan real. Oh, berarti ini kayak solusi banyak ya? Iya, betul. Kalau di SPL itu seperti solusi banyak. Kalau non-trivial itu. Jadi memang solusinya macam-macam ini nanti. Jadi ini kalau saya tuliskan ya, misalkan aja kalau ini ya, saya ngambil ini 0 gitu ya. Terus di sininya ini juga 0. Maka secara otomatis X1-nya ya 0, X2-nya ya 0. Hanya ini saja ya enggak. Kalau saya ambil misalkan X3-nya 0, X4-nya misalkan saya ambil 1 gitu, ya berarti X1-nya saya punya apa? Min 1/4 S, S-nya tadi 0, berarti 0. X2-nya min 1/4 S, S-nya 0 dikurangi dengan 1, maka kita punya adalah negatif 1. Ya demikian seterusnya, nggak cuma ini saja. Anda bisa masukkan berapapun, misalkan ya tadi saya ambil X3-nya supaya enak ya. Misalkan aja saya ambil ini 16 gitu aja. X4-nya misalkan negatif 1. Nah X1 berapa? X1-nya berarti saya punya min 1/4 kalikan 16. Saya dapatkan min 4. X2-nya min 1/4 kali 16 dikurangi dengan min 1. Jadi min 4 ditambah 1 ketemunya min 3. Ada lagi. Atau kalau yang SPL kemarin kita nyebutnya ini sebagai solusi banyak. Tapi kalau di mungkin mengistilahkannya adalah non-trivial. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Bagaimana? Sudah bisa diterima sampai sini? Jadi intinya sebenarnya sama sih, menentukan SPL yang kemarin. Tapi yang pasti kalau SPL homogen dia pasti punya solusi gitu aja. Nah solusinya itu bisa solusi trivial. Kalau trivial itu nanti ya kalau di trivial itu secara
hasil dari MEBT langsung ketemu nanti X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0 gitu, X4-nya juga 0, sudah langsung ketemu gitu. Jadi nggak ada kemungkinan kita bisa peroleh kayak gini. Jadi kayak kalau solusi solusi tunggal tapi tunggalnya itu 0 semua. Sedangkan kalau yang non trivial itu kita dapatkan bahwa solusinya ini lebih dari 1. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Bu. Boleh. Kalau misalnya yang X1 ini ya, Bu, saya balik jadi X3 sama dengan boleh nggak, Bu? Sebenarnya boleh sih, nggak apa-apa sebenarnya. Cuma nanti gini, karena ini penulisan yang seperti ini itu untuk memudahkan kita aja. Memudahkan dalam artian variabel bebasnya itu benar-benar semuanya yang di sebelah kanan itu jadi variabel bebas semua. Tapi kalau misalkan penulisannya tadi seperti itu, nanti Anda nulisnya hasil akhir ini kan boleh aja ya ditulisnya gini misalkan. Jadi X3 itu akan sama dengan min 4X1 gini kan. Nah berarti X1-nya yang jadi variabel bebas. Tapi di satu sisi di X2 ini X3-nya yang menjadi variabel bebas. Jadi nanti kalau kondisinya kayak gitu, saat Anda mau menghitung X2, ini nanti kan kalau solusinya kan saya jadinya punya X1-nya itu misalkan S, X4-nya itu adalah T. Nanti untuk menghitung yang X2, Anda nggak bisa langsung melihat dari variabel bebas yang kita ambil gini. Tapi Anda harus lihat dari ini dulu. Ini ada X3, oh X3-nya ke sini. X3-nya apa? Oh min 4S. Jadi ada rangkaiannya gitu loh. Itu kalau cuma 2 baris gini aja mungkin masih bisa kita lihat dengan cepat gitu ya. Tapi andai kan dia matrik yang besar. Kalau matrik yang besar nanti Anda bisa jadi akhirnya jadi miss gitu ngitungnya. Jadi ada kesalahan perhitungan di situ. Makanya lebih baik itu sebenarnya ya tidak harus dilakukan, tidak apa-apa gitu. Lebih baik yang memuat satu utama ini yang kita jadikan sebagai variabel terikat. Kalau sudah gitu pasti di sebelah kanannya ini nanti murni variabel bebas gitu. Hasilnya nanti pasti sama. Acuannya di variabel yang di satu utama ya? Di satu utama. Lebih baik gitu sih. Kalau mau nulisnya kayak gini nanti hasilnya pasti juga sama. Ini pasti tetap sama sih. Cuma ya itu tadi yang saya bilang. Jadi kalau di X2 itu kita menemukannya ada X3. X3 apa? Oh X3 ini masih dia dipengaruhi oleh variabel bebas yang lain gitu. Masih melihatnya ke yang lain lagi. Tapi kalau kayak gini kan tinggal melihat dari hasil yang sudah kita punya. Hasil akhir yang sudah kita punya ini. Gitu. Oke, ya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Bentuk SPL homogen. Nanti Anda bisa. Mau tanya OBE lagi sih. Boleh. Izin coret ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, kalau yang kayak gini kan B1 ditambah 2B2, lalu kalau ada di sini juga B2 lagi, dikurangin B1, itu B1 yang ini itu setelah dirubah atau tetap ikut yang ini, Bu? Nah, kalau dalam satu OBE itu berarti artinya satu tanda ekivalen ini
Bentar, gesernya bentar. Nah, dalam satu tanda ekivalen yang gini ini, dalam ini, OBE yang seperti ini tidak boleh. Jadi kalau memang mau dilakukan yang seperti ini, karena apa sih? Ini mau saya ubah berdasarkan ini. Lah kok terus kemudian Anda melakukan perubahan juga di B2 berdasarkan yang B1 yang sudah diubah, kan gitu. Jadi yang kayak gini ini tidak boleh. Kalau Anda mau lakukan 2 kali OBE. Jadi yang pertama ini dulu B1 plus 2B2 dapat hasil, baru kemudian dilanjut B2 min B1. Kalau Anda melakukan sini, ini nanti ada besar kemungkinan, misalkan sama ya, B1 min B2, di sini B2 min B1, ada kemungkinan nanti adalah terjadinya 0 semua nanti. Gak boleh tapi yang kayak gini nih. Karena ini dilakukan perubahan berdasarkan dari hasil yang ini diubah gitu. Jadi lebih amannya, lebih baik harus Anda lakukan dengan 2 OBE, 2 ekivalen. Begitu. Kalau tumpuk gitu bolehnya yang berbeda. Betul. Kalau tumpuk itu yang di sininya yang tidak mengalami perubahan. Jadi misalkan kayak tadi, ini kan cuma satu baris ya, kalau ada 3 baris gitu, 1, 2, 3 ini, ya misalkan baris 2 mau saya ubah berdasarkan baris 1, baris 3 mau diubah berdasarkan baris 1. Loh ini kan tidak ada yang saling keterkaitan loh ya, kayak gini boleh ditumpuk. Tapi kalau ada keterkaitan gini, jangan dilakukan. OBE-nya nanti salah jadinya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bu, mau tanya. Ya. Aku izin coret ya, Bu ya. Iya, silakan. Kalau misalnya kayak gini, termasuk apa namanya MEBT nggak ya? Kayak gini. Oke, MEBT itu. Untuk MEBT ya. Berarti nggak harus selalu diagonal penuh kayak gini kan itu? Betul, tidak harus. Nah, kalau kondisi yang seperti ini kalau augmented metric ya. Nah, kalau kondisi yang seperti ini biasanya adalah kondisi SPL itu tidak punya solusi. Jadi yang satu utama ada pada elemen tuas kanan. Oh iya, elemen jawabannya. Yang tuas kanannya. Ini kalau augmented metric, ini biasanya dikatakan kondisi di mana dia tidak mempunyai solusi. Ini MEBT yang ini. Oke. Bu, masih ya Bu. Saya mau tanya dari yang tanya ini Bu, yang itu kan termasuk tidak punya solusi. Nah, apakah cuman itu saja ciri-cirinya untuk yang tidak punya solusi? Iya, kalau pakai pakai OBE bentuk MEBT, saya tuliskan gini ya, ini 1 kalau MEBT ya, ini 0, ini kan pasti 0, yang di sini boleh bilangan sembarang, saya sebut aja A sama B ini, karena nggak ada satu utama toh di kolom ketiga, tapi yang di sininya ini 0, 0, 1. Nah ini bentuk MEBT di mana kita akan dapatkan bahwa SPL itu tidak mempunyai solusi. Kita lihatnya dari baris yang ketiga ini tadi. Kalau misal itu kan cuman misal itu kalau cuman ada 2 baris atau kalau tidak ada 4 baris itu tetap dilihat yang paling bawah gitu ya. Jadi kalau ini augmented metric, saya itu kan taruh bawahnya ya. Andaikan kalau gini, misalkan nih, saya punya ini boleh 0 lah, nggak apa-apa ya, 0, 1 misalkan ini mau lihat yang kayak gitu, ini 0, di sininya ini 0 semua, ini solusi banyak. Kalau yang ini kan aman, ini kan benar sudah. 0 sama dengan 0 itu kan benar. Tapi kalau kayak ini kan nggak benar. 0 itu sama dengan 1 itu kan nggak benar. Bu, kalau misalnya yang 0001-nya di baris kedua gitu berarti termasuk tidak punya solusi ya? Karena gimana? Baris kedua itu 0001. Jadi sama kayak yang contohnya tadi itu, Bu. Ini baris ketiganya apa? Yang baris ketiganya
ada X-nya. Maksudnya kayak garis ketiganya itu masuk akal gitu, Bu. Ini misalkan aja ini 0, terus ini 0, 0, misalkan gini. 0 gini ya. Nah, tapi kalau gini ini memang nggak ada solusi, cuma ini belum disebut MEBT. Kalau MEBT itu kan posisinya dia letak satu utama itu semakin ke bawah itu harus semakin ke kanan. Tapi baris 2 dan baris 3 ini kan posisi satu utama semakin ke bawah semakin ke kiri. Ini harus ditukar dulu ini. Jadi kondisi yang kayak gini ini kita nggak bisa sebut sebagai MEBT, belum ini ya. Berarti ini belum MEBT. Soalnya yang satu utamanya harus pas di setelahnya, dan satu utamanya di baris kedua itu kan harus ada di kolom kedua kan. Berarti enggak harus nak, boleh lompat. Jadi kayak gini aja ini boleh ini. Misalkan nih ya, berapa ini? Nah kayak gini ya, misalkan 1, ini 0, ini 1, ini 0, kemudian 0, 0, 0, 1, gini ini boleh kita sebut sebagai MEBT. Yang tadi yang bawahnya ini kenapa ya, Bu? Soalnya saya nggak kelihatan bagian bawahnya. Yang bawah ini? Ya, yang baris ketiga ya. Baris ketiga. Itu angkanya berapa ya? 0010. Oh iya. Soalnya ya seharusnya kan ke kanan semua kan. Tapi habis posisinya ini loh yang dia belum MEBT itu karena posisi satu utama ini semakin ke bawah itu dia ada di sebelah kiri. Padahal kalau dikatakan MEBT itu posisi satu utama MEB atau MEBT posisi satu utama itu semakin ke bawah dia harus semakin ke kanan. Jadi makanya yang kondisi ini kita nggak bisa sebut sebagai MEBT. Ada yang keluar, tak masukkan dulu ya sebentar. Ya kurang lebih seperti itu sih. Mungkin ada lagi ya tadi keluar. Sudah saya masukkan kok. Ada lagi pertanyaan? Ada? Oke, nanti kalau latihan Anda bisa coba ini ketemunya nanti solusinya trivial ya kalau yang ini, kalau nggak salah sih. Harusnya gitu, tadi kan sudah non-trivial. Nanti Anda coba ya di rumah ya. Jadi ketemunya X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 0. Nggak ada lagi nilai yang lain gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke inverse matrix. Jadi apa itu yang disebut dengan inverse matrix? Itu adalah sebuah matriks di mana matriks dengan inverse-nya itu kalau saya kalikan dia akan menjadi bentuk yang komutatif. Jadi AB itu sama dengan BA, hasilnya matriks identitas atau matriks satuan. Jadi kalau Anda mau cek apakah betul ini matriks B itu merupakan inverse dari matriks A atau kebalikannya ya, A itu adalah inverse dari matriks B, maka Anda boleh lakukan perkalian ini. AB hasilnya harus sama dengan BA, hasilnya harus sama dengan matriks identitas. Yang pasti sebuah matriks itu akan punya inverse jika ukurannya adalah N kali N. Jadi matriks bujur sangkat N kali N. Ini nanti kita akan nyebutnya sebagai matriks yang non-singular jika saya bisa dapatkan sebuah matriks B di mana AB itu sama dengan BA, hasilnya identitas. Nanti B itu kita sebut inverse dari A atau kebalikannya A itu inverse dari B. Jika matriks itu mempunyai inverse, maka inverse-nya pasti tunggal, tidak mungkin lebih dari 1. Ya. Jadi contoh kalau kayak gini, saya punya A dan B gini. Apakah betul B itu inverse dari A? Ya karena kita belum tahu bagaimana cara mendapatkannya ya. Anda bisa cari dengan cara itu tadi. Coba dikalikan A dikalikan dengan B.
Maka saya dapatkan apa ini? 2 min 5, saya tulis dulu ya. Ini saya peroleh 3, 5, 1, 2. Maka saya dapatkan ini hasilnya adalah 6 dikurangi 5, garis 1 kolom 2, 10 dikurangi 10, terus min 3 plus 3, min 5 ditambah 6. Nah, saya peroleh hasilnya adalah 1001. Identitas. B kali A. Coba kita hitung. B kali A. 35, 12, dikalikan 2 min 5, min 1, 3. Jadi saya akan punya berapa ini? 6, min 5, min 15, plus 15, terus ini berarti 2 min 2, min 5 plus 6. Nah, kita dapatkan hasilnya 1001. Karena AB sama dengan BS sama dengan identitas, maka kita katakan bahwa B itu adalah merupakan inverse dari matrik A. Itu cara mendapatkan inverse dari matrik. Untuk ngeceknya ya ini ya. Cara mendapatkannya nanti kita bisa lihat di berikutnya, pada slide berikutnya. Nah, ini beberapa sifat dari inverse ya. A inverse diinverskan lagi hasilnya itu sama dengan A kali B diinverskan itu sama dengan B inverse kali A inverse, terus A transpose diinverskan itu sama dengan A inverse ditranspuskan. Jadi nanti kalau Anda ada suatu pernyataan yang ternyata kita bisa gunakan sifat dari inverse ini, ya Anda bisa menggunakan sifat dari inverse. Cara menentukan A inverse, karena sekarang masih belajarnya adalah OBE, ya, yang kita pelajari kan masih dengan OBE, belum dengan cara yang lain, maka langkah pertama dalam menentukan inverse itu adalah Anda buat sebuah matrik yang merupakan gabungan antara matrik A dengan matrik identitas atau matrik satuan. Kalau A ukurannya 3 kali 3, identitasnya ngikuti. Jadi kita akan buat sebuah matrik yang punya ukuran 3 kali 6. Makanya N kali 2N. Kalau A-nya 4 kali 4, berarti ini akan kita punya 4 kali 8. Dan seterusnya. Ya, kita punya sebuah matrik gabungan antara matrik A dengan matrik identitas atau matrik satuan. Kemudian, matrik ini Anda transformasi menjadi matrik eselon baris tereduksi. Sehingga berubah menjadi MEBT. Ya, ditransformasi dengan menggunakan OBE menjadi MEBT. Misalkan hasil yang kita peroleh di sini misalkan aja menjadi matrik C dan matrik D ini ya. Apabila C itu adalah berubah menjadi matrik identitas, maka D ini akan sama dengan A inverse. Namun jika C ini tidak menjadi matrik identitas, biasanya satu baris itu ada 0 semua, maka kita katakan bahwa A inverse-nya itu tidak ada. Atau kita nyebutnya A itu sebagai matrik singular. A inverse tidak ada. Itu untuk memperoleh matrik, inverse matrik dengan menggunakan OBE. Sebagai contoh, Anda disuruh tentukan inverse dari matrik berikut. A sama dengan, ya seperti ini 3 kali 3. Maka yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, buat dulu matrik ukuran 3 kali 6 yang merupakan gabungan antara matrik A dengan matrik identitas. Jadi ini matrik A, yang ini matrik identitas. Kemudian dari ini Anda OBE-kan sehingga dia berubah menjadi MEBT. Jadi kita buat menjadi MEBT. Ya kayak tadi ya. Maaf, benar. Kenapa nak? Halo? Ya, mau tanya, yang matrik identitas itu maksudnya gimana Bu? Yang apa? Matrik identitas. Matrik identitas itu matrik satuan itu loh. Oh, jadi
semua elemennya 0 kecuali di elemen diagonal utama ini harus 1. Langsung dimasukkan ke ininya ya. Dimasukkan ke dalam bentuk ininya dulu kalau mau cari inverse. Jadi gabungkan antara matrik A dengan matrik identitas atau matrik satuan ya. Kita dulu di jenis-jenis matrik itu ngomongnya matrik satuan. Itu langsung digabung. Iya, oke. Ya, makasih Bu. Nah, ada garis ini boleh, nggak ada juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih nanti pada saat OBE kan itu saya biasanya saya lepas garisnya. Tapi harus diingat lagi nanti. Ya, jadi kan ini tadi bentuk gabungannya. Nah, bentuk gabungannya ini sebagai satu satuan matrik ya. Jadi sekarang yang saya pikirkan adalah matrik ukuran 3x6. Matrik 3x6 ini saya OBE sehingga berubah menjadi MEBT. Maka satu utama ini harus menjadi satu-satunya angka yang tidak nol. Ini harus dinolkan. Dengan cara apa? Baris 2 saya tambahkan dengan baris 1. Nah, jadi elemen di baris 2 saya ubah dengan menggunakan ini baris 2 plus baris 1, ini yang didapatkan. Terus sudah dapat, langkah selanjutnya kita cek baris 2. Oh, ini sudah satu utama. Satu utama itu harus satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya. Berarti baris 3 kolom 2 harus saya nolkan. Ini saya nolkan. Dengan cara baris 3 saya kurangi dengan baris 1. Lakukan operasinya. Dapat seperti ini. Langkah selanjutnya, di baris 3, saya mau cari satu utama. Ini 0, sebuah bilangan. Berarti bilangan ini harus saya buat jadi 1. Dengan cara apa? Ya ini kalau ini mau enggak mau ya, Anda harus kalikan dengan negatif setengah. Anda nggak bisa menambahkan atau mengurangkan dengan baris yang lain. Karena nanti yang di depannya ini akan muncul bilangan kalau Anda operasikan terhadap baris yang lain. Jadi ini mau enggak mau harus saya kalikan dengan negatif setengah. Nah, baris 3 dihitung. Setiap elemennya kalikan dengan min setengah. Dapat hasilnya ini. Terus langkah selanjutnya apa? Satu utama ini harus menjadi satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya. Berarti baris 1 kolom 3 dan baris 2 kolom 3 harus saya nolkan. Kita nolkan. Dengan mengoperasikan seperti ini. Dinolkan, kita dapatkan. Nah, dari sini Anda sudah lihat, oh ternyata ini sudah dalam bentuk MEBT, di mana bagian yang pertama ini berupa matrik identitas, sehingga yang bagian kedua kita sebut sebagai A inverse. Jadi karena di sininya ini berupa matrik identitas atau matrik satuan, maka yang di sebelah sininya itu adalah inverse dari matrik A tadi. Ya, jadi dari sini saya bisa katakan bahwa A inverse-nya itu sama dengan setengah min setengah setengah 0,01 setengah setengah min setengah. Itu cara menentukan A inverse dengan menggunakan OBE. Bagaimana? Tadi itu, jadi kalau yang bagian sisi kiri ya, sisi kirinya yang isinya matriks A tadi sudah menjadi matriks satuan atau identitas, berarti sudah jadi inverse gitu ya? Betul. Nah, bagaimana kalau dikatakan dia yang nggak punya inverse? Biasanya di sini ini nanti 0, 0, 0. Jadi ini baris terakhir itu 0 semua. Kan nggak jadi matrik identitas jadinya. Sehingga kalau kondisinya yang seperti itu, kita katakan matrik A itu tidak punya inverse. Tapi kalau dia yang bagian A-nya dulu ini setelah di OBE dia menjadi identitas, maka sisanya ini adalah inverse dari matrik A. Ya, kurang lebih seperti itu. Bisa diterima sampai sini? Ada pertanyaan dulu?
Nanti ada banyak cara ya mencari inverse itu. Kita masih belajar satu dulu, yaitu dengan menggunakan OBE. Mungkin nanti waktu kemarin di SMA kan Anda mungkin belajar dengan cara yang lain. Ya, nanti kita akan pelajari lagi lebih lanjut nanti. Oke, sekarang sudah menentukan inverse. Nah, salah satu cara untuk mencari solusi SPL itu adalah dengan menentukan inverse dari matrik A. Jadi kan kita punya SPL kita itu kan bentuknya AX sama dengan B. Maka X itu bisa kita cari dari perkalian A inverse dengan matrik B. Dengan catatan A inverse-nya ada loh ya. Kalau A inverse nggak ada, itu berarti ada kemungkinan SPL kita itu tidak punya solusi atau dia punya solusi banyak. Nah, kalau kondisi kayak gitu, Anda nggak bisa menyelesaikan dengan cara inverse. Dengan cara inverse itu bisa kita peroleh jika SPL-nya punya solusi tunggal. Ya, A inverse ada itu artinya SPL punya solusi tunggal. Kalau inverse-nya tidak ada, SPL-nya bisa tidak punya solusi atau mungkin juga dia bisa punya solusi banyak. Nah, ini kalau penyelesaian SPL dengan menggunakan inverse. Ini caranya ya. Sebagai contoh ini, diketahui ada SPL 3 persamaan dengan 3 variabel, X1, X2, X3. Persamaannya X1 plus 2, X2 plus X3 sama dengan min 1, X1 min X2 plus X3 sama dengan min 1, dan X1 plus X2 sama dengan 3. Anda diminta menentukan solusi SPL ini dengan menggunakan metode inverse, yaitu menjadi X sama dengan A inverse kalikan B. Berarti dari kondisi ini Anda bisa ubah dulu ya SPL-nya menjadi AX sama dengan B, terus kita cari inverse dari A. Jadi kalau gini, ini penulisan SPL dalam bentuk perkalian matrik. Ini yang kita dapatkan. Ini sebagai A, yang ini matrik X, matrik variabel, terus yang di ruas kanan kita sebut sebagai matrik B. Nah, sekarang kita cari A inverse-nya dulu. A inverse dengan apa? Dengan menentukan atau membuat matrik ukuran 3 kali 6, yaitu gabungan dari A dengan identitas. Setelah ini baru kita ubah menjadi MEBT. Ubah menjadi MEBT. Ini satu utama. Berarti baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1 dan kita buat 0. Ini dinolkan. Dengan cara baris 2 saya kurangi baris 1 dan baris 3 saya kurangi baris 1. Semua elemen di baris 2 dan semua elemen di baris 1 Anda harus ubah dengan menggunakan rumusan yang kita buat ini. Ini dihitung. Ketemunya seperti ini. Terus setelah ini baris 2 ini dia belum 1, maka Anda bisa ubah dulu menjadi 1. Dengan cara apa? Terserah ya. Ini nggak tahu saya pakainya apa ya di sini. Oh, saya kalikan dengan min sepertiga. Anda bisa juga ini dengan mengurangkan 4 kali baris 3, gitu kan juga bisa. Supaya misalkan supaya nggak terjadi apa ini namanya pecahan gitu. Jadi nggak tunggal ya cara membuatnya. Kalau yang ini saya kalikan dengan min sepertiga. Setiap elemen di baris 2 saya kalikan dengan negatif sepertiga. Ini dapatnya. Jadi sudah satu utama. Satu utama harus satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Berarti baris 1 kolom 2 dan baris 3 kolom 2 harus kita buat jadi 0. Dengan cara seperti ini. Kalau di baris 1 saya kurangi 2 baris 2. Yang di baris 3 saya tambahkan dengan baris 2. Kemudian Anda hitung. Setelah dihitung, ini semuanya berubah ya, baris 1 dan baris 3 berubah. Kita lihat di baris ketiga, 0, 0, oh di sini ada angka, tapi dia nggak 1. Kita jadiin satu utama dulu. Dengan cara saya kalikan dengan negatif 1. Ya ini hasilnya, kita kalikan negatif 1.
Baru kemudian satu utama ini harus satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya. Berarti baris 1 kolom 3 saya harus buat 0. Dengan cara baris 1 saya kurangi dengan baris 3. Dihitung, ketemu ini. Nah, dari hasil ini sudah berbentuk MEBT. Sorry, nggak kelihatan ya. Jadi ini sudah berbentuk MEBT. Karena 3 kolom awal ini sudah berupa matrik identitas, maka 3 kolom berikutnya itu adalah inverse dari matrik A. Ya, sehingga saya dapatkan A inverse itu sama dengan ini. A inverse sudah dapat, langkah selanjutnya kita cari X. Dari apa? Dari perkalian A inverse dengan matrik B. Jadi dari A inverse dikalikan B. Nah, X-nya ini tadi A inverse, ini matrik B, Anda kali-kalikan. Jadi saya punya X1, X2 perkalian ya, 3 kali 1. Ini min sepertiga kali min 1 sepertiga, terus sepertiga kali min 1 min sepertiga, 1 kali 3, hasilnya 3. Hasilnya di sini sama dengan 3. Terus yang baris 2, kita dapatkan 0, baris 3, kita dapatkan hasilnya 4. Sehingga dari sini kita peroleh solusinya itu adalah X1 sama dengan 3, X2 itu sama dengan 0, dan X3 sama dengan negatif 4. Itu solusi dari SPL yang ada. Ya, kurang lebih seperti itu untuk penyelesaian SPL dengan menggunakan inverse. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Sudah habis. Bagaimana? Bisa diterima? Ada yang mau ditanyain dulu? Bu, PPT yang Ibu pakai nggak di-share di ULS juga kan? Enggak. Ini nanti videonya aja ya, saya share di ini. Di mana ini namanya? Di grup kita nanti. Oke, Bu. Baik, kalau enggak ada pertanyaan, sebentar. Aku mau. Yang nanti jam 1 enggak ada kuliah, nanti setelah ini boleh langsung ngerjakan di ULS ya. Ya sih sebenarnya sih kalau saya pikir nggak sampai 90 menit, tapi kita kasih waktunya sampai 90 menit. Tapi kalau Anda yang jam 1 ada kuliah ya nanti setelah kuliah aja. Nanti sementara ini masih sampai jam 7. Nanti saya akan update lagi, linknya akan saya buka sampai jam 9 malam. Gitu. Itu ada berapa soal ya, Bu? Ada 20 soal, Nak. Oke. Jawaban pendek dan multiple ada ya. Pokoknya yang multiple choice dan mungkin ada jawaban pendek. Sebelum saya akhiri, saya minta tolong untuk semua kamera di-on-kan dulu. Saya mau presensi. Kemarin-kemarin selalu lupa untuk meminta meng-on-kan kamera. Victor, bisa minta tolong di-on-kan dulu. Siapa ini? Johan, ini 20016. Tata-tata dulu. Oke, saya ini dulu ya, sebentar. Yang di halaman 1. Sabar.
Saya tunggu halaman 1, lanjut halaman 2. Sebentar. Lanjut halaman 2. Anda kalau misalkan pas nyoba-nyoba soal, terus kemudian menemukan kesulitan gitu, boleh share di grup ya, biar teman-temannya juga sama-sama belajar sih, maksud saya. Jadi kita belajar sama-sama. Tunggu satu lagi, yang satu. Oh sudah 55. Oke, boleh ditutup kameranya. Terima kasih. Jadi yang nggak ada kuliah di jam 1, boleh silakan langsung menuju ULS, ngerjakan karena waktunya 90 menit jadi rada lama. Tapi kalau jam 1 ada kuliah, nanti silakan setelah selesai kuliah Anda aja ya. Nah, saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Selamat siang, tetap jaga kesehatan. Jangan kemana-mana, stay at home ya. Oke, selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.